kasih Bu. Silakan duduk. Ini dengan Mbak Faik ya yang kemarin menghubungi saya. Iya Bu, benar sekali. Ya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah saya baik Bu. Ya tadi kesini naik apa? Saya tadi kesini naik sepeda motor. Bapak jalan macet ya? Iya, di sana ada perbaikan jalan, jadi macetnya panjang banget Bu. Biasanya juga gitu. Oh iya Mbak, untuk hari ini mohon maaf sekali ya Mbak, saya sebenarnya sibuk sekali, jadi saya hanya memiliki waktu selama 30 menit untuk sesi konseling hari ini. Nah, nanti kalau belum selesai kita bisa melanjutkan ke sesi konseling yang selanjutnya nanti. Bagaimana Mbak? Iya, nggak apa-apa. Oke, udah. Kalau gitu apa yang ingin Mbak bicarakan kepada saya? Saya tuh sebenarnya malu Bu kalau menceritakan masalah pribadi saya kepada orang lain gini. Gak apa-apa Mbak, gak usah malu dan gak usah khawatir. Karena saya di sini sebagai konselor itu memegang asas kerahasiaan, di mana rahasia Mbak pasti akan saya jaga dan tidak akan tersebar kemana-mana. Jadi Mbak gak usah khawatir. Oh iya Bu, begitu ya. Jadi begini Bu, saya tuh memiliki masalah keluarga di rumah. Masalah keluarga seperti apa ya Mbak? Bisa Mbak jelaskan lebih rinci lagi supaya saya bisa mengerti. Saya itu kan 2 bersaudara ya. Saya itu anak pertama dan saya itu mempunyai adik. Nah, saya merasa itu orang tua saya itu lebih berpihak kepada adik saya gitu, memusatkan perhatiannya kepada adik saya daripada kepada saya. Sepertinya Mbak kecewa ya dengan keadaan seperti ini. Kalau boleh saya tahu, mulai kapan Mbak Faik merasa kalau perhatian orang tua Mbak itu terbagi atau untuk adik Mbak saja? Kejadian saat ini tuh sudah terjadi tuh sejak adik saya mulai masuk sekolah Bu. Jadi perhatiannya tuh saya tuh nggak pernah dikasih perhatian, jadi perhatiannya tuh dikasih ke adik saya semua. Jadi saya tuh merasa terabaikan gitu. Jadi pada intinya Mbak itu merasa kecewa sejak saat adik Mbak mulai bersekolah karena Mbak merasa kalau perhatian orang tua Mbak itu terbagi gitu ya? Iya Bu, benar sekali. Rasanya tuh saya ingin kabur aja dari rumah. Soalnya saya tuh udah gak kuat dengan keadaan seperti ini Bu. Jangan Mbak, jangan kabur. Hal itu hanya akan memperburuk suasana saja. Tapi Bu, saya tuh udah gak kuat di rumah. Soalnya itu gimana sih perasaan Ibu jika satu keluarga tapi diperlakukan seperti orang asing gitu? Ya, semua orang pasti akan merasa sedih Mbak kalau menghadapi keadaan yang seperti itu. Tapi sebisa mungkin Mbak jangan melakukan hal-hal yang hanya akan memperburuk suasana dan akan membuat keluarga Mbak itu kecewa kepada Mbak. Ya, tapi saya bingung Bu harus melakukan apa kalau nggak kabur. Soalnya saya tuh udah gak kuat diperlakukan seperti ini. Oh gitu, kalau boleh tahu ya Mbak, sebelum Mbak pengen banget kabur ya, sebenarnya bagaimana sih perasaan Mbak di rumah kalau sedang posisi orang tua Mbak itu tidak memperhatikan Mbak atau hanya memfokuskan perhatiannya kepada adik Mbak itu perasaannya atau suasana hati Mbak itu seperti apa? Tolong bisa diceritakan kepada saya. Ya pasti sedih sih ya Mbak, Bu. Soalnya gimana ya, dulu aja diperhatikan, terus sekarang dianggap seperti orang asing itu pasti sedih sih ya Bu ya. Tapi ya saya juga gak bisa berbuat banyak, saya harus menerima keadaan ini. Kalau boleh saya tahu lagi ya Mbak, sebelum adik Mbak bersekolah ya, gimana sih perhatian orang tua Mbak kepada Mbak itu gimana? Ya paling bertentara sih kalau soal makan ya Mbak, yang dulu aja kalau makan saya telat makan dikit aja itu langsung diomelin suruh makan, kayak dikasih perhatian selayaknya anak-anak gitu. Kalau sekarang mah boro-boro Bu diingetin makan, orang saya gak pulang aja gak pernah nyariin, yang dikasih perhatian itu cuma adik saya saja gitu. Kan saya juga sedih kalau Bu. Oh gitu ya, jadi kalau selain masalah tentang makan, ada nggak Mbak pernah membuktikan bahwa orang tua Mbak itu tidak memperhatikan Mbak atau membiarkan Mbak gitu saja? Pernah sih Bu, waktu itu saya emang berencana, emang sengaja gak pamit ya ke orang tua saya.
saya itu seharian mengerjakan tugas di rumah teman saya dari pagi jam 7-an sampai pulangnya itu malam, tapi nggak ada tuh pesan atau telepon kayak nanya di mana, itu nggak pernah. Dulu aja kalau kemana-mana itu selalu dikasih kabar, ditanyain di mana, dan kenapa belum, tapi sampai sekarang, kalau sekarang nggak pernah sama sekali. Baru saya tahu ya Mbak, perhatian yang terbagi ini atau perhatian yang terfokus hanya pada adik Mbak itu dilakukan oleh ibu Mbak saja atau ayah Mbak saja atau memang kedua-duanya? Kalau masalah ini sih sebenarnya itu hanya ibu saja ya Bu, soalnya ayah saya kan juga lagi kerja, jadi nggak setiap hari ada di rumah, yang selalu stay di rumah kan hanya ibu, jadi yang mengerti keadaan rumah, yang mengatur rumah kan hanya ibu. Jadi artinya tidak benar-benar kedua orang tua Mbak yang tidak memperhatikan Mbak ya di sini. Berarti saya jelaskan lagi bahwa ayah Mbak itu sebenarnya sibuk, ya kan? Iya. Dan yang di rumah hanya ibu. Berarti bukan kedua orang tua Mbak yang tidak memperhatikan Mbak, tapi dalam di sini itu ayah Mbak memang sedang sibuk begitu ya, bekerja. Iya, begitu. Sebenarnya sih kalau ayah saya sih fan-fan aja ya sama anak-anaknya, tapi ya itu tadi terhalang oleh waktu, soalnya kan beliau kan juga kerja setiap harinya, jadi ya gitu Bu. Lalu kalau hubungan Mbak dengan ayah Mbak itu gimana? Apakah Mbak dengan ayah Mbak itu dekat atau Mbak dengan ayah Mbak itu cukup jauh atau biasa-biasa aja? Ya lumayan dekat sih ya Bu. Kalau beliau ada di rumah ya saya juga sering dimanja, kalau saya pulang kan juga ditanyain, tapi kan kalau beliau di luar kan lagi kerja kan nggak tahu saya lagi di mana, lagi keluar atau gimana kan ya aja nggak ada kabar, soalnya kan nggak tahu keseharian kita gitu. Kalau untuk masalah ini biasanya Mbak itu di rumah gimana? Nangis atau marah atau bagaimana? Mau nangis ya nangisin apa coba ya Bu ya, pasti ya kayak bete, terus bad mood aja gitu, kayak gak ada semangat lagi gitu ya. Gimana kalau saya nangis pun juga pasti nanti dicurigai. Kalau masalah Mbak kesel, Mbak kecewa dan Mbak marah tentang hal ini tuh ayah Mbak itu tahu nggak sebenarnya kalau Mbak itu kecewa dengan keadaan ibu Mbak itu yang memperlakukan adik Mbak sangat spesial seperti itu? Kalau tahu enggaknya sih saya nggak tahu ya, tapi saya tuh nggak pernah bilang. Saya tuh kalau ada ayah saya di rumah, saya itu ya fan-fan aja gitu, kalau mau nonton TV ya bareng-bareng gitu, tapi saya ya kebanyakan diam, mungkin menyadarinya, tapi saya ya nggak tahu juga. Tapi ayah Mbak pernah nggak tanya tentang kenapa Mbak kok diem aja atau kenapa Mbak kok berbeda gitu? Pernah nggak ayah Mbak itu tanya kayak gitu pada Mbak selama ini, sejak adik Mbak bersekolah dan Mbak merasa kecewa? Nggak pernah sih kalau nanya kenapa diam aja, mungkin tanyanya ya kayak gimana sekolahnya, terus gitu. Kalau tanya tentang sifat yang lebih diam itu mungkin nggak pernah. Mungkin dia mengiranya saya lagi banyak tugas atau bagaimana. Kalau ibu Mbak itu menyadari nggak kalau Mbak itu merasa kayak sedikit kecewa atau marah kepada beliau karena beliau itu memperhatikan adik Mbak aja gitu? Mungkin ya Mbak, soalnya saya itu lebih kesini makin kesini tuh jarang sekali berbicara dengan ibu saya gitu. Mungkin dia menyadarinya saya, tapi saya ya nggak tahu juga. Jadi sejak adik Mbak bersekolah dan Mbak merasa seperti ini, Mbak itu jarang komunikasi dengan ibu Mbak? Iya, mungkin komunikasinya ya kalau saya disuruh bersih-bersih atau apa itu, kalau kesehariannya itu jarang sih, hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah ya. Gitu. Jadi gimana Mbak perasaan Mbak setelah terjadinya perbedaan komunikasi antara Mbak dengan ibu Mbak dengan ayah Mbak selama keadaan dan situasi ini berlangsung? Sedih, kecewa ya Mbak ya, yang pasti. Ya semua orang pasti merasakan itu Mbak.
Iya Bu, ya tapi ya ini keterlaluan gitu. Kalau semakin kesini tuh semakin terlalu gitu perlakuannya. Lalu kalau Mbak merasa ini keterlaluan ya Mbak, Mbak itu pinginnya yang gimana sih untuk hubungan Mbak dengan ibu Mbak dan hubungan Mbak dengan ayah Mbak atau satu keluarga atau dengan adik Mbak juga, gimana Mbak itu pengennya seperti apa? Saya tuh pengen seperti kembali kayak dulu lagi ya Mbak, meskipun bener-bener kasihnya itu dibagi kayak ya setidaknya nggak keseluruhan dibagi rata, setidaknya saya itu masih merasakan sedikit lah kayak diperhatikan lagi di mana, sudah makan atau belum gitu. Kalau sekarang mah nggak pernah. Jadi lebih ke perlakuan atau perlakuan orang tua Mbak kepada Mbak gitu ya. Iya begitu Bu. Kalau Mbak pengen situasi atau kondisi kembali seperti semula, perhatiannya dibagi antara Mbak dan adik Mbak, apa yang kira-kira akan Mbak lakukan untuk mengembalikan situasi seperti ini? Saya sih kepengen ya hubungannya kembali seperti dulu lagi. Tapi saya itu bingung loh Mbak, mulainya ini bagaimana? Soalnya kan udah terlalu lama juga kalau mau berbuat gimana-gimana kan juga kayak kadaluarsa gitu ya Bu. Tapi saya tuh bener-bener pengen tapi nggak tahu harus gimana. Mungkin Mbak harus mencoba ya. Kalau Mbak ini kan sebenarnya kan ingin ya hubungan Mbak dengan keluarga Mbak itu kembali baik. Jadi mungkin Mbak harus mencoba mulai berkomunikasi dengan ibu Mbak atau dengan ayah Mbak. Mbak buktikanlah selama ini yang ada di pikiran Mbak itu benar-benar terjadi, benar-benar begitu atau enggak gitu. Kan kita juga tahu kalau ayah Mbak itu juga orangnya kerja dan sibuk ya kan. Jadi yang di sini yang kurang memperhatikan mungkin ibu ya, karena ibu itu juga sibuk mungkin ngurusin adik Mbak. Jadi mungkin Mbak bisa mencoba untuk berkomunikasi dan untuk mengembalikan suasana seperti dulu lagi. Iya. Jadi dari percakapan kita sepanjang proses ini, saya bisa menyimpulkan bahwa yang pertama Mbak itu merasa kecewa dan sedih karena Mbak itu diabaikan oleh orang tua Mbak begitu ya, karena perhatiannya terbagi atau terpusat kepada adik Mbak saja ya kan. Iya. Nah, dan ternyata hanya ibu Mbak aja yang berlaku seperti itu, karena ayah Mbak sebenarnya dari dulu memang sibuk bekerja. Dan untuk konteks ini Mbak bisa mencoba dulu untuk memperbaiki, karena kan Mbak juga ingin memperbaiki hubungan ini kan. Jadi Mbak bisa untuk mencoba berkomunikasi atau apa biasanya supaya hubungan Mbak dan keluarga Mbak itu kembali seperti dulu lagi, agar mungkin kalau Mbak mau mencoba, ibu Mbak bisa mengerti dan juga bisa memberikan sedikit perhatiannya kepada Mbak begitu ya Mbak. Untuk konseling hari ini mohon maaf juga Mbak, ini waktunya juga sudah habis. Jadi kita bisa melanjutkan konseling di sesi selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya. Nanti kita tinjau bagaimana perkembangan Mbak dengan keluarga Mbak ya. Iya, terima kasih ya Bu. Kalau begitu saya izin mau pamit dulu ya. Assalamualaikum. Hati-hati Mbak. Iya, salam.